Bahagia hanyalah siang dan malam. Anugerah dan bencana ada di tanganmu. Jika hati ini tiada lagi kau genggam, maka rusak badan dan jiwa. Aku telah mengenal bau karang dan ombak sebelum lagi bertutur kata dengan perahu kecil ayah melarungku keluar samudra agar mengarus darah pari di diriku. Agar tak jerih, aku menahan gelombang dan karang lautan. Tapi aku tak pernah dipersiapkan untuk menghadapi kematian seperti ini. Tanah ini telah kehilangan para lakinya. Setelah penguburan suamiku selesai, aku meminta rehat sejenak kepada Bunda Sultan. Entah kenapa, aku ingin selalu dekat dengan anakku, Cude. Aku ingin menghabiskan waktu dengannya. Setelah aku bisa menerima dan ikhlas dengan kepergian suamiku, aku mengajak Cude pergi berlayar. Kala itu, aku sangat bahagia. Tapi, belum sampai kami di pantai, segerombolan orang bertopeng dan berpenutup kepala menyerang kami. Aku kaget. Orang itu merebut Cude di pangkuanku. Kedua pengawalku sadis dihabisi di hadapanku. Aku ingin melawan, tapi tiba-tiba seorang berperawakan besar mengancamku. Aku terkejut, aku kaget, aku dengar dan aku mengenal suara itu. Aku mengenalnya. Tapi belum sempat aku membalas dan menyebut namanya, seorang yang membawa Cude langsung terjun ke laut. Aku histeris, aku terkejut dan aku langsung terjun mengejarnya. Sampainya aku di pantai, tiba-tiba seorang menghantam kepalaku dengan keras berat. Aku tak sadarkan diri. Ketika aku siuman, aku hanya seorang diri di pantai itu. Tak ada siapapun di sana. Ingatanku mengulas. Aku mengingat dan aku teringat. Aku langsung teriak-teriak memanggil anakku, Cude! 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 Di mana kau, nak? Di mana kau? Tidakkah kau mendengar suara bundamu ini, nak? Aku terus memanggil-manggilnya. Tapi setelah kejadian itu, aku tak pernah menemukan dia lagi. Sekali lagi, aku telah kehilangan orang yang aku sayang. Tapi aku akan terus mengingat suara itu. Akan terus kuingat-ingat suara itu. Setelah semua peristiwa itu terjadi, aku mengurung diri di rumah. Aku tak mau makan, tak mau minum, bahkan berganti pakaian pun aku segan. Aku juga tidak hadir, Nur, dalam rapat-rapat kerajaan. Semua orang mencemaskan keadaanku, tapi aku tidak peduli. Tak ada satupun orang yang berani menemuiku saat itu. Hanya kau, Pocit Limpa. Pocit Limpa? Pocit Limpa siapa? Ia adalah komandan mata-mata kerajaan. Suatu malam, tepatnya tengah malam, Pocit Limpa datang tergesa-gesa padaku. Ia duduk di sampingku, ia mendoakanku. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah Kumala, ya Allah. Kembalikanlah ia, jauhkanlah ia dari segala pengaruh jahat dan buruk, ya Allah. Ia terus-menerus mendoakanku dan duduk di sampingku. Setelahnya, ia memberikan surat kepadaku. Bacalah, katanya, lalu tergesa pergi. Aku membaca surat itu, ku baca. Ternyata Baginda Sultan sangat mengharapkan kehadiranku di kerajaan. Tapi Mugo terus-menerus menghasut Baginda Sultan agar aku memberikan jabatanku dari Laksamana Armada Selat Malaka dan menggantikannya dengan Teunggu. Nanggroe dalam keadaan bahaya saat itu. Banyak sekali petinggi-petinggi yang menggunting dalam lipatan. Dan kau tahu, Limpa mengatakan padaku bahwa aku terkena guna-guna tempat tua agar aku selalu larut dalam kesedihan. Cari sekali bukan? Besokan harinya, aku pergi ke kerajaan untuk menghadap Baginda Sultan. Sampainya di sana, aku tidak langsung masuk. Aku bersembunyi di balik tirai. Lihat, Baginda Sultan, Mughal,
Bantah pendahara kerajaan, Nausa, Panglima Angkatan Darat, dan Alfonso. Kudengar, Mughal terus-menerus menjelekkanku. Ia berkata bahwa aku sudah tidak bisa diandalkan lagi dan harus segera digantikan dengan Lela. Dan kau tahu, Nur, Limpa pernah mengatakan padamu bahwa Lela itu sangat berbahaya. Dia pernah bekerja sama dan bersekongkol dengan para penjual dan pedagang-pedagang di sana untuk tidak membayar pajak pada Baginda Sultan. Tapi kau tahu, uang itu justru masuk ke dalam kantongnya sendiri. Sangat berbahaya. Tapi Mughal terus-menerus menjelekkanku dan aku langsung keluar dari persembunyianku. Aku langsung berteriak kepada Mughal, "Hei Mughal! Sempurnailah kelakuan hari ini, Mughal. Pantas kiranya kau menjadi anak layak." Semua orang terkejut, Mughal juga terkejut. Tapi Baginda Sultan hanya memberikan senyum kepadaku. Aku langsung memberikan hormatan kepada Baginda Sultan. Dan kau tahu, Nur? Baginda Sultan menanyakan bagaimana kabar kesehatanku dan apa rencanaku ke depannya. Aku langsung menjawab, "Baginda Sultan, hamba akan membuat pasukan yang terdiri dari para janda yang telah ditinggal mati oleh para suaminya." Semua terkejut. Mughal dan Bantah sangat marah. Bantah mengatakan bahwa aku telah merendahkan Baginda Sultan karena Baginda Sultan telah memberikan sumbangan kepada para janda itu. Mughal juga menambahkan bahwa aku telah merendahkan Mahat Baitul Maqdis, tempat di mana para bangsawan itu dididik oleh para perwira. Aku katakan, "Baginda Sultan, hamba tidak bermaksud seperti itu. Hamba mendirikan pasukan itu untuk mengusir para perusuh dan para pengkhianat kerajaan." Aku katakan itu sambil melirikkan jangkau. Bantah marah. Ia langsung berteriak pada Baginda Sultan, "Baginda Sultan, perempuan ini hanya bisa menanak nasi dan mengurus anak, bukan untuk berperang." Begitu katanya. Aku jawab, "Baginda Sultan, perempuan juga sanggup untuk mengusir penjajah." Mughal sangat marah mendengar perkataanku. Dia langsung maju dan hampir memukulku. Aku langsung tangis tangannya. Aku teriakkan kepada Mughal, "Mughal, kembalikanlah anakku! Kembalikanlah cudekku! Kau yang telah membunuh anakku, Mughal! Kembalikanlah ia!" Belum sempat aku melampiaskan amarahku, Pojok Limpa datang. Sambil menunjuk Mughal dan Bantah, Pojok Limpa berkata, "Baginda Sultan, hamba akan memberitahu siapa mereka berdua sebenarnya. Mereka ialah ular beluda." Baginda Sultan terkejut. "Hah, Masya Allah!" Aku juga terkejut. Tiba-tiba Bantah langsung maju dan menikam Pojok Limpa. Sakit, sakit. Tubuh Pojok Limpa berlumuran darah. Dia menjerit-jerit kesakitan. Tapi tiba-tiba Mughal maju dan menusuk Bantah. Aku hanya diam saja melihat semua itu terjadi. Aku hanya mendengar Nausa berteriak, "Mughal, lalu bagaimana tentang pengkhianatanmu dengan Baginda Sultan, Mughal?" Mughal mendengar itu langsung marah dan berteriak kepada Nausa, "Apa urusanmu, Nausa? Kau ada hati rupanya dengan Komala?" Nausa sangat marah melihat itu. Ia langsung menebas kepala Mughal. Aku terkesima. Semua peristiwa mengerikan itu terjadi di hadapanku dan Baginda Sultan. Aku hanya mendekati jasad Pojok Limpa. Dekati jasadnya. Aku mengusap wajahnya. Aku memeluknya. Sekali lagi, Nur. Sekali lagi. Aku telah kehilangan orang yang aku sayangi, Nur. Nur, terima kasih karena kau telah mendengar kisahku ini. Sekarang, lega dada ini dan lapang hati ini. Aku hanya ingin memajukan Inung Balekong, pasukan janda itu.
dan aku ingin Inombaliku berjaya. Setelah semua peristiwa itu terjadi, Baginda Sultan memberikan izin untuk menggunakan benteng tersebut. Aku menggunakan tempat itu untuk melatih bela diri para Inombaliku supaya mereka bisa membela negara ini dan membela Nanggel ini.